Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 6. Kembali lagi di sini Pak Muklis akan menjelaskan di materi pembelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar atau yang disebut kiamat. Anak-anak, di sini Pak Muklis akan memberikan penjelasan tentang materi kita ini dengan menggunakan media PowerPoint interaktif. Anak-anak ya, nanti anak-anak simak seluruh penjelasan yang akan dijelaskan Pak Muklis. Setelah itu anak-anak mencobanya di rumah masing-masing. Oleh sebab itu anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doa nanti anak-anak bisa kita mulai pada menu yang ada di pembelajaran ini ya. Baiklah, langsung saja Pak Muklis akan menjelaskan tentang materi juga penggunaan PowerPoint interaktif ini sebagai media pembelajaran kita di pembelajaran 2. Baiklah anak-anak, setelah anak-anak membuka, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Di sini ada ikon mulai. Anak-anak langsung klik mulai. Setelah itu anak-anak, di sini ada beberapa petunjuk, yaitu yang pertama doa sebelum belajar, petunjuk penggunaan, tujuan pembelajaran, materi, LKPD, juga evaluasi. Namun sebelumnya tombol ini semuanya bisa digunakan pada saat kalian ngeklik, maka akan mengarah ke materi yang akan anak-anak pilih. Namun sebelumnya, sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita berdoa terlebih dahulu. Dan juga anak-anak semuanya ini mengklik tombol doa sebelum belajar, nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin, amin. Nah, ini anak-anak ya, untuk yang pertama yaitu anak-anak bisa memulai dengan mengklik langsung doa sebelum belajar. Setelah itu anak-anak nanti melihat bagaimana sih caranya menggunakan media pembelajaran ini. Kita coba petunjuk penggunaan, kita klik, nanti akan muncul seperti ini anak-anak. Ini untuk yang pertama, yaitu ada ikon yang mengarah ke kiri. Ini fungsinya untuk ke halaman sebelumnya. Lalu yang di tengah ini adalah tombol home, yang mana nanti akan menuju ke menu awal. Dan yang tanda panah arah ke kanan ini berfungsi ke halaman berikutnya. Halaman sebelumnya nanti tadi kan doa sebelum belajar. Jika kita klik, nanti akan kembali ke doa sebelum belajar. Jika kita tombol next, otomatis nanti akan kembali ke petunjuk penggunaan. Cuma itulah anak-anak, mungkin untuk petunjuk penggunaan anak-anak mungkin sudah bisa. Lalu yang selanjutnya yaitu kita menuju ke tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama, anak-anak bisa mengidentifikasi makna hari akhir. Jadi nanti anak-anak tujuannya itu biar tahu apa sih makna hari akhir itu. Yang kedua, membedakan hari kiamat sugro dan kubro. Lalu yang ketiga, mencontohkan kiamat kecil atau yang disebut dengan kiamat sugro. Lalu yang keempat, mengetahui tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Dan yang terakhir yaitu mengelompokkan tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Langsung saja anak-anak, kita menuju ke materi ya. Ke materi. Ini adalah materi kita pada pagi hari ini. Nah, ini coba anak-anak ya, nanti untuk di materi pertama anak-anak ini nanti mengamati kira-kira ini gambar apa saja sih ya. Anak-anak nanti coba lihat gambar yang pertama, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 ini
gambar tentang apa. Ya, itu yang pertama, anak-anak nanti mengamati. Setelah mengamati, seperti biasa anak-anak nanti menceritakan, oh gambar kejadian satu ini tentang ini, kedua, ketiga, dan juga keempat. Seperti biasanya anak-anak tulis di buku tugas buku agama. Setelah itu anak-anak difoto, dikirimkan ke grup. Lalu yang kedua ya, yang kedua nanti anak-anak bisa next ya untuk ke materi 2. Yang kedua, makna hari akhir. Nah, ini hari akhir sama hari kiamat ini beda apa enggak? Nah, ini akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, hari akhir ini adalah kehidupan setelah hari kiamat. Itu disebut dengan hari akhir. Lalu yang kedua, kalau hari kiamat itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Ini. Lalu anak-anak harus bisa membedakan apa hari kiamat dan juga hari akhir itu. Beda apa enggak? Tentunya berbeda. Dari definisi saja berbeda, apalagi nanti pengertiannya. Ya, jadi anak-anak nanti untuk mengetahui apa sih bedanya kedua hal ini, hari akhir dan juga hari kiamat. Ya, ayo anak-anak nanti mencari apa sih perbedaan dari dua kalimat ini, yaitu hari akhir dan hari kiamat. Kita lanjut anak-anak ya. Lalu peristiwa hari akhir ini ada nggak sih di dalam Al-Quran? Tentunya ada, yaitu ada di surat Al-Qari'ah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthut wa takunil jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun khamiyah. Ini adalah peristiwa hari akhir di dalam Al-Quran, itu disebutkan dalam surat Al-Qari'ah. Kita selanjutnya ya. Lalu ya ini loh anak-anak, macam-macam hari akhir. Jadi hari akhir itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kiamat sugro atau yang disebut kiamat kecil, yang kedua yaitu kiamat kubro. Apa sih anak-anak kiamat sugro itu? Kiamat sugro adalah hancurnya alam di sekitar kita. Contohnya ada di bawah ini. Yang pertama banjir, yang kedua tanah longsor, yang ketiga yaitu kebakaran. Ada nggak sih peristiwa ini di sekitar rumahmu? Seperti hancurnya alam di sekitar kita ini, ada nggak sih selain dari ketiga gambar ini? Tentunya banyak ya. Anak-anak nanti coba mengeksplorasi ya, mencari kira-kira apa sih di sekitar kita ini contoh daripada kiamat sugro ini, selain yang disebutkan di tiga gambar ini. Yang kedua yaitu kiamat kubro. Ya, kiamat kubro itu disebut dengan kiamat besar anak-anak, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi semuanya nanti akan hancur. Yang pertama contohnya ini adalah bumi hancur. Yang kedua planet-planet hancur. Ya, tentunya alam semesta ini akan hancur. Itu yang disebut dengan kiamat kubro atau disebut dengan kiamat besar. Kita lanjut anak-anak ya. Nah, di sini anak-anak harus tahu nama-nama hari kiamat kubro. Ya, yang pertama yaitu hari kiamat sendiri, yaitu Yaumul Qiyamah. Yang kedua hari perhitungan amal atau yang disebut dengan Yaumul Hisab. Jadi nanti dihisab seluruh amal perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Yang ketiga masa yang ditetapkan. Jadi nanti ditetapkan, oh si A nanti masuk ke surga, masuk ke neraka, ini nanti ada waktunya, yaitu disebut dengan Yaumus Sa'ah.
Yang keempat, peristiwa yang pasti berlalu, itu disebut yaumul qiyamah. Yang nomor 5, hari yang menggemparkan. Lalu yang keenam, hari goncangan. Yang ketujuh, hari pembalasan. Yang ke-8, hari keputusan. Sampai yang ke-13, yaitu hari kejadian yang menyelubungi, yang disebut yaumul qasiyah. Ini disebut nama-nama hari kiamat. Untuk yang selanjutnya yaitu kita menuju ke tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat. Ini yang pertama yaitu munculnya Dajjal. Jika nanti Dajjal sudah turun, itu merupakan tanda daripada kiamat kubro atau kiamat besar. Yang kedua yaitu turunnya Nabi Isa. Ya, yang ketiga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat kepemimpinan dipimpin oleh Al-Mahdi. Yang nomor 5 yaitu matahari terbit dari barat. Yang keenam munculnya Dabbatul Ard, yaitu monster melata dari perut bumi. Yang ketujuh bertiupnya angin lembut dari timur. Pak, di sini kok disebutkan 7? Apakah ada tanda-tanda yang lain? Ada, anak-anak. Anak-anak nanti coba untuk mencari. Boleh di internet, boleh di buku-buku bacaan yang lain. Kira-kira ada nggak sih tanda-tanda selain dari ketujuh yang sudah disebutkan oleh Pak Mukhlis ini? Ya, ini merupakan tanda-tanda kiamat kubro. Lalu yang selanjutnya yaitu hikmah mempercayai hari akhir. Apa sih anak-anak hikmah mempercayai hari akhir? Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran Allah atas kekuasaannya. Jadi semua sudah ditentukan oleh Allah. Semuanya pasti akan hancur. Ini menandakan kekuasaan bahwasanya seluruh alam semesta ini akan hancur kecuali Allah. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Karena apa? Amal kebaikan kita nanti akan ditimbang. Kalau amalnya baik, otomatis nanti akan masuk surga. Jika amal kejelekannya banyak, nanti akan masuk neraka. Yang ketiga, kita harus menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Contohnya berkelahi, memfitnah, meminum minuman keras, menggunakan obat terlarang, dan lain sebagainya. Itu harus kita hindari. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Kita harus selalu waspada dan selalu menjaga lingkungan. Karena apa, anak-anak? Karena rusaknya alam di sekitar kita itu disebut dengan kiamat sugro. Yang nomor 6, tidak menunda-nunda waktu. Kalau waktunya sholat, mengerjakan PR, ya, dan lain sebagainya, jangan pernah menunda-nunda. Ini adalah materi kita pada hari ini. Ya, ini di materi ini. Selanjutnya yaitu kita menuju ke LKPD ataupun lembar kerja siswa. Ya, di sini. Nah, ini linknya masih belum Pak Mukhlis benahi ya. Nanti pada saat anak-anak mengklik LKPD ini, nanti akan menuju ke LKPD ini. Ya. Di LKPD ini ya, atau yang disebut lembar kerja peserta didik, anak-anak nanti kan sudah dibagi kelompoknya oleh Pak Mukhlis. Jadi anak-anak nanti mendiskusikan dengan temannya, yaitu mendiskusikan yang pertama, amati gambar di buku paket pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di halaman 14, kemudian didiskusikan. Jadi gambar ini gambar tentang apa sih, seperti yang dijelaskan Pak Mukhlis di awal tadi ya. Itu nanti kira-kira ini diceritakan kembali, ini ada peristiwa apa. Setelah itu nanti per kelompok nanti mendiskusikan dengan teman-temannya. Nanti yang maju ataupun mengirimkan video per kelompok hanya 1 orang. Yang kedua yaitu dengan materi diskusi. Udin mendapati rumah dan ladang orang tuanya hancur karena gunung api meletus. Kedua orang tuanya telah meninggal, apa yang harus dilakukan? Jika Udin sahabatmu, bagaimana sikap kamu terhadap Udin? Nah, ini harus didiskusikan. Apa sih ya yang harus kita lakukan melihat kejadian Udin seperti itu ya. Lalu kita ke evaluasi anak-anak. Seperti biasanya kita bermain dengan kuisis ya. Ini adalah contoh kuisis yang sudah
Pak Muklis buat ya, anak-anak nanti tinggal mengklik di sini link yang sudah Pak Muklis taruh di sini, nanti akan muncul seperti yang ada di contoh ini ya. Ini Pak Muklis contohkan ya, jadi nanti klik otomatis nanti akan ke link ataupun nanti akan masuk ke kuisis anak-anak yang ada di HP anak-anak ya. Ini cuma sekedar contoh saja ya. Nanti anak-anak bisa klik mulai seperti biasanya, lalu nanti akan muncul soal. Nah, ini anak-anak ya. Nanti anak-anak ketikkan jawaban kalian di sini. Nah, nama-nama lain dari kiamat kecil adalah apa? Itu. Ya. Lalu yang selanjutnya, nah, jika salah nanti akan muncul. Nah, nanti anak-anak langsung bisa skornya di sini. Nah, ini juga seperti itu. Ya. Ini dan sesungguhnya ini terjemahan dari ayat apa? Ini anak-anak pilih salah satu, contohnya ini. Lah berarti jawabannya salah, ini poinnya akan 0 seperti biasanya anak-anak ya. Itu. Baiklah anak-anak, mungkin pembelajaran kita saya anggap cukup pada hari ini. Tentunya anak-anak selalu semangat belajar dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, itu yang bisa Pak Muklis sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.